Shalom. Shalom. Ya, rekan-rekan pemuda, sesuai dengan yang telah diatur terkait dengan tema ibadah, ya saya juga minta maaf kalau memang masih ada kekurangan-kekurangan sebentar ini, karena memang baru kemarin dulu dihubungi menggantikan pendeta Grace yang ada juga pelayanan. Dan terkait tema ini, kunci kesehatan dalam Injil. Ya, saya pikir-pikir cari-cari kemarin dalam Injil kesehatan agak lebih luas. Jadi saya sengaja mengambil kisah di Perjanjian Lama terkait dengan Hizkia. Kisah Hizkia, sakit Hizkia, bahkan dia hampir mati, sudah saya pernah bawakan juga ketika saya memimpin ibadah persekutuan Bapak dan Perempuan di Kelompok pada bulan Februari lalu. Saya sengaja memilih Hizkia. Jadi memang tahun ini awal-awal ketika membaca dari Raja-Raja, Tawarik, bahkan sampai di Yesaya, ada hal yang luar biasa yang saya ambil maknanya terkait dengan Raja Hizkia ini. Bahwa hal yang paling penting adalah ketika dia hidupnya berkenan bagi Allah. Dia membawa bangsa Yehuda dalam kehidupan yang benar dan menjadi salah satu dari beberapa raja yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Kemudian ketika juga mati, yang paling keren, kalau saya anggap paling keren, karena dia bisa berlobby dengan Tuhan. Kematian sudah di ujung mata. Berilah pesan terakhir kepada keluargamu, karena kamu akan mati, tidak dapat disembuhkan lagi. Tetapi dalam kerendahan hatinya, kerendahan dirinya, membawa dia dalam pengampunan dosa, untuk Allah mengampuni dosanya, Allah kemudian berkenan mengubah ketetapan Allah itu. Ini sudah ketetapan bahwa Hizkia ngana mau mati, kasih tahu juga apa pesan terakhir. Apa kalau orang bisa bilang awili sama ngapain keluarga, so mati nggak, tidak mau sembuh. Dia cuma balik muka, balik akan Yesaya, membalingkan ke dinding, berdoa, kiranya Tuhan mengingat apa yang aku lakukan ketika aku masih sehat. Ini adalah hal yang luar biasa terjadi dalam Hizkia. 15 tahun dia masih diberi kesempatan hidup setelah masa-masa kritisnya. Berbicara tentang Raja Hizkia, Hizkia adalah Raja Yehuda yang ke-13 yang memerintah Yehuda mulai dari tahun 729 sebelum Masehi sampai 687. Nama Hizkia yang artinya Tuhan adalah kekuatanku merupakan salah satu raja di Israel yang kehidupannya berkenan kepada Allah. Dia menjadi raja ketika ia berusia 25 tahun. 2 Tawarik 31 ayat 21 mengatakan, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil.
umur 25 tahun dia mulai menjadi raja. 2 Raja-Raja 18 ayat 5-7 berkata, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan diantara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah ia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Luar biasa bagaimana Hizkia hidupnya dan bagaimana ia memerintah Yehuda. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Hizkia benar-benar adalah Raja Yehuda yang hidupnya beriman kepada Allah, dan Allah dimuliakan serta berkenan terhadap apa yang Hizkia lakukan. Persekutuan yang sentiasa memuji dan menyembah Allah, kita sekalian, Persekutuan Pemuda GKI Marta Kaua, melihat bacaan kita saat ini, bukanlah seorang Raja Yehuda yang gagah perkasa, sehat bugar, beriman dan menyerahkan diri dengan apa yang ia lakukan sepenuhnya hanya untuk mengharapkan anugerah keselamatan dan pendamaian oleh Allah kepada bangsa Yehuda, bahkan Israel seluruhnya, yang kita bisa lihat dan akan kita renungkan. Tetapi konteks yang ada 2 bagian dalam bacaan kisah ini. Konteks yang ada, Hizkia tetaplah seorang manusia fana yang terdiri atas darah dan daging. Suatu saat bisa jatuh sakit dan mati. Tidak ada alasan untuk membanggakan diri dan berprestasi. Ketika penyakit dan kematian menggerogoti tubuh, siapapun kita akan mencari Tuhan, termasuk Hizkia yang harus jatuh sakit, menderita penyakit bara. Bara ini kalau disalah bisul ya, menderita penyakit bara. Jadi hati-hati kalau dengan penyakit bisul ya. Hizkia yang termati ini. Iya, kita lalu bara yang luar biasa lalu di Israel. Menderita penyakit bara dan hampir mati. 2 konteks yang ada dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan 8 bercerita tentang bagaimana kisah Hizkia yang sakit dinubuatkan oleh Allah melalui Yesaya akan mati, kemudian dia berseru kepada Tuhan, kemudian disembuhkan, kemudian diberikan kesembuhan. Kemudian yang kedua, konteks kedua mulai dari ayat 9 sampai 22 kalau kita baca itu adalah tentang karangan syukur yang dipanjatkan oleh Hizkia ketika ia telah sembuh. Konteks pertama yang kita bisa lihat adalah saat Hizkia menderita penyakit bara ini, Hizkia harus didatangi oleh Yesaya dan diperdengarkan dengan ketetapan Allah, suatu ketetapan Allah. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini yang saya berpikir, luar biasa. Saya bercerita sedikit untuk bersaksi terkait dengan ini. Sedangkan ini sudah dikasih tahu langsung lewat Nabi kepada Hizkia, sebagaimana perasaan Hizkia. No, kita lalu pernah kena asam lambung malam-malam, cuma di pikiran semua mati. So luar biasa DP, kacau. So menangis akan, so cari tahu di mana gue, cari tahu di mana mama. Ini cuma dari pikirannya orang muncul, bukan? So mati kita ini, so kacau sekali. Bahwa hidup kita akan berakhir. Ini yang itu sudah berarti Hizkia ini sudah sakit. Tak datangi saya, woi, bilang jawab setelah sama keluarga, nggak mau mati, dia mau sembuh lagi itu. Jahat sekali itu. Jadi itulah terjadi pada Hizkia ketika sudah divonis bahwa ia akan mati. Bagaimana kita bisa membayangkan apa yang dipikirkan oleh Hizkia, apa yang digumuli oleh Hizkia. Hidupnya yang penuh dengan keagungan sebagai seorang raja, dan hidupnya yang terus benar, memberikan apa? Hidup dalam kebenaran akan Allah, memimpin bangsa Yehuda bahwa ia akan mati. Dia kemudian memalingkan muka, tidak bisa figur seorang nabi yang diberikan mandat untuk menyampaikan pesan kepada Hizkia, menghadap ke dinding, kemudian dia berdoa, ah Tuhan,
Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia tidak menolak ketetapan Allah, tetapi dia menerima ketetapan Allah bahwa dia akan mati, tetapi dia meminta Tuhan sedikit kasih karunia Tuhan itu, anugerah Tuhan itu untuk memberikan dia kesempatan hidup. Sekali lagi, dia memberikan pertobatan, dan lewat doa penyerahannya serta pengharapan Hizkia kepada Allah untuk menghadirkan mujizat yang merupakan anugerah Allah. Ini contoh tentang apa yang seharusnya dilakukan jika orang berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan namun mendapat tantangan yang berat. Hizkia sudah melakukan yang baik untuk Tuhan, tetapi dia mendapat tantangan yang berat atas sakit yang dia alami. Dia berpikir, saya masih harus berkarya. Kemudian dia berdoa, menyerahkan diri penuh kepada Tuhan, meminta pengasihan Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesempatan. Kita bisa melihat beberapa cerita-cerita tentang bagaimana Allah mengasihi berbalik terhadap ketetapan-ketetapannya. Ada kalanya dalam Yeremia 18, Yeremia menuliskan ayat 7-8, ada kalanya menceritakan itu terhadap mereka. Hal ini menegaskan kepada kita satu hal yang bisa kita lihat, bahwa ketetapan Tuhan yang ada, namun ketika kita bertobat, menyerahkan diri, berharap penuh akan anugerah keselamatan dari Allah melalui iman percaya kita, Allah masih berkesempatan untuk menyesal dan memberikan ketetapan baru yang baik bagi kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera, bukan sakit penyakit. Saya juga teringat dengan kisah tentang Niniwe. Ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi terhadap Niniwe. Dan ketika saya ingat pada saat masa pandemi, Vikaris kemarin memimpin di rumah, di situ baru kita tahu ternyata Yunus ini orang yang pamaraju. Tuhan suruh dia menyampaikan kepada Niniwe bahwa bangsa ini akan hancur, tetapi Yunus tidak terima. Dia kemudian berangkat ke Tarsis. Akhirnya terjadilah musibah itu. Akhirnya kemudian Yunus balik menyampaikan kepada Niniwe. Dia semua lihat Niniwe hancur, ternyata Tuhan berbalik, tidak jadi menghancurkan bangsa itu, yang akhirnya membuat Yunus meraju. Jadi teman-teman pemuda yang suka meraju kan seperti Yunus, dimakan ikan nanti. Ya, tidak mesti. Seperti itulah Allah dalam ketetapannya. Ketika Yeremia itu telah menyampaikan, ada kalanya Allah telah memberikan ketetapan bagi bangsa ini akan hancur, ini akan hancur. Tetapi kadangkala satu hal yang terjadi dari bangsa itu, pertobatankah dari 1-2 orang ataukah yang lainnya, itu bisa membuat Allah menyesal terhadap ketetapannya itu, dan akhirnya membuat Allah membatalkan musibah atau kutuk yang telah dia rancangkan untuk daerah itu. Hizkia telah kita lihat kisahnya, bahwa ia kemudian sembuh dan bisa melanjutkan hidup selama 15 tahun ketika ia memberikan pertobatan dan doa berserah penuh dan mengharapkan anugerah Allah terjadi dalam hidupnya untuk dia bisa diberikan kesempatan hidup lagi. Jawaban doa yang diberikan kepada Hizkia malah lebih banyak dari apa yang Hizkia pikirkan dan doakan. Dia cuma minta Tuhan mengingat apa yang baik yang telah dilakukan Hizkia. Tetapi Hizkia tertulis, Hizkia sendiri hanya supaya Tuhan mengingat dirinya, tetapi Tuhan malah memberikan 5 berkat. Yang pertama, kesembuhan dari penyakit, kemudian tambahan umur 15 tahun, kemudian yang ketiga, pertolongan Tuhan berupa kelepasan kotanya dari tangan Raja Asyur yang saat itu sedang menjajah di Yehuda. Kemudian yang keempat, perlindungan Tuhan atas kotanya, serta kelima, tanda ajaib mundurnya penunjuk matahari 10 tapak. Persekutuan yang dikasih diberkati Tuhan, Allah berkuasa atas kehidupan kita yang semuanya ada dalam rancangannya. Kesembuhan, sakit, penyakit, sukacita, duka cita merupakan cara Allah dalam kehidupan kita untuk membuat kita dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur atas segala anugerah kesempatan hidup ini, dan membuat kita bersandar penuh akan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kisah Hizkia kiranya senantiasa meneladani kehidupan kita sekalian, dari mulai bagaimana ia bertindak saat ia masih sembuh, sehat bugar, menjadi raja memimpin bangsa Yehuda.
Kemudian saat ia meresponi ketetapan Tuhan ketika ia sedang sakit dan mendengarkan nubuat Nabi Yesaya bahwa ia akan mati. Kemudian yang terakhir kita meneladani bagaimana Hizkia mengungkapkan syukur kepada Allah yang mendengarkan doanya dan membuat ia hidup sampai 15 tahun lagi. Kesembuhan baik saat sebelum Hizkia sakit parah dan ketika ia telah disembuhkan dari sakitnya, diresponi Hizkia dengan melakukan hal-hal yang baik dan berkenan bagi Allah. Sakit yang ia derita dan bahkan akan mati tetap membuat Hizkia meresponinya dengan senantiasa bersyukur dan berserah penuh kepada Allah dan ketetapannya. Beberapa hal yang kita sebagai seorang muda dapat belajar dari kisah Alkitab tentang Hizkia dalam persekutuan saat ini, yaitu yang pertama, Hizkia mengambil sikap positif ketika firman Tuhan disampaikan kepadanya. Tidak ada keberatan, tidak ada marah-marah kepada Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Hizkia mengerti bahwa ketetapan Allah menjadi ketentuan yang berlaku dalam hidupnya. Namun sebagai orang beriman, Hizkia percaya bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan. Hal yang kedua, setelah ia mengambil sikap positif itu, Hizkia berdoa, mohon anugerah Allah. Tidak ada cara lain ketika dokter sudah katakan tidak sembuh, begitu juga hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tidak akan sembuh. Imannya bekerja, mohon dengan sangat dan menangis tanpa keraguan. Tidak harus dia minta Yesaya berdoa. Hizkia tidak minta Yesaya berdoa. Dia atau pergi ke bait Allah untuk berdoa. Di kamarnya dia hanya memalingkan muka dan kemudian berpaling ke dinding serta berdoa. Doa dan air matanya begitu dalam. Allah melihat apa yang nampak dan juga apa yang tersimpan dalam hati dan tersirat dalam doanya. Hizkia berharap agar Tuhan menyembuhkannya dan memberikan umur panjang. Hizkia meminta agar Allah mengingatnya, dan akhirnya doa Hizkia dijawab Allah. Kemudian yang terakhir, Hizkia bersyukur kepada Allah. Hizkia percaya bahwa kesembuhan yang diterima bukan sebagai kebetulan. Hizkia melakukan belas kasihan yang dialaminya dalam kesembuhannya karena alasan bahwa ia diangkat dari keadaan yang sangat parah, dan bahwa kesembuhan itu berasal dari kasih Allah, dari kasih terhadap jiwanya, sebuah dampak dari pengampunan dosa yang dilakukan oleh Allah. Ungkapan Hizkia yang tertulis dalam ayat 18-20. Setelah ia sembuh dari sakit, ia bertekad tidak saja untuk melanjutkan, tetapi juga secara melimpah memuji dan melayani Allah. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Ia tidak hanya menyelamatkan aku, tetapi juga siap untuk melakukannya tepat ketika aku sedang dalam keadaan yang amat gawat. Pertolongannya datang tepat waktu. Ia menunjukkan dirinya mau dan tampil maju untuk menyelamatkan Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan aku. Sudah dekat untuk melakukannya. Menyelamatkan aku saat kata pertama terucap dari mulutku. Dan karena itu, pertama, aku akan memberitakan dan menyatakan puji-pujiannya untuknya. Aku dan keluargaku, aku dan teman-temanku, aku dan bangsaku akan mengangkat puji-pujian secara bersama-sama bagi kemuliaannya. Itulah bentuk ungkapan syukur dari Hizkia. Maka marilah rekan-rekan pemuda sekalian, lewat kisah Hizkia ini kita belajar untuk bagaimana bersyukur kepada Tuhan atas kekuatan hidup yang sehat yang dianugerahkan Tuhan, dengan memelihara kehidupan jasmani dan rohani kita dengan baik. Bersyukurlah selama kita masih diberi kehidupan. Bersyukurlah selama kita pada saat bangun pagi masih bisa bernapas. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang dan menyelamatkan aku. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Bahwa tujuan utama yang harus kita capai dalam menginginkan kehidupan dan kesehatan adalah supaya kita memuliakan Allah dan berbuat baik dan mengembangkan diri dalam pengetahuan, anugerah dan kepantasan bagi surga. Bersyukurlah sekali lagi. Kita sebagai seorang muda terus mengucap syukur ketika kita masih pada bangun pada pagi hari, masih bisa bernapas,
masih bertemu dengan saudara-saudara kita, kakak, adik, orang tua kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah kita, bertemu dengan teman-teman di mana lingkungan kita bergaul, di mana lingkungan kita belajar, di mana lingkungan kita bekerja. Karena ketika kita harus mati, kita tidak akan lagi punya kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah terus kita bersyukur, teruslah kita bertekun dalam doa, dan janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, tetapi mari kita nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita camkan bahwa Roh Kudus turut berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, baik itu pergumulan kita secara pribadi, di dalam kehidupan kita keluarga, dalam kesehatan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Seperti Hizkia yang beriman dan beribadah memuliakan Allah melalui doanya, dan kemudian diberikan anugerah kesembuhan dan keselamatan untuk hidup selama 15 tahun lagi. Demikianlah kita sekalian, iman percaya kita kepada Yesus Kristus kiranya akan senantiasa menjadi alat kemuliaan Tuhan melalui doa yang penuh keyakinan dan kehidupan. Dia senantiasa beribadah kepada Allah, akan memampukan anugerah keselamatan oleh Allah nyata di dalam kehidupan kita sekalian. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Terpujilah firman Tuhan. Amin.